sendiri Anissa Humaira, dan dua rekan saya Izatul Yazida dan Sabta Octavia. Dan di sini saya sendiri akan menjelaskan pengertian wasiat, yaitu kata wasiat atau wasiyah diambil dari kata wasyaitu asyai'a, atau aku mempunyai sesuatu. Maka orang yang berwasiat yaitu orang yang menyampaikan pesan di waktu ia masih hidup untuk dilaksanakan sesudah ia mati atau ia meninggal. Wasiat yaitu pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat itu mati atau meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluasan bagi setiap orang yang belum menemui ajalnya untuk mewujudkan keinginan yang tidak tercapai saat ia masih hidup. Salah satunya adalah melalui wasiat. Rasulullah bersabda, tidak sepatutnya bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan lalu ia menginap 2 malam, kecuali wasiat itu telah tertulis di sisinya. Baiklah, perkenalkan nama saya Izatul Yazida, saya anggota daripada kelompok kami. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan daripada makalah kami, yaitu hukum wasiat. Nah, hukum wasiat ada 5. Yang pertama wajib, kemudian sunnah, haram, mubah, dan makruh. Nah, wajibnya wasiat. Wajibnya wasiat itu apabila manusia mempunyai kewajiban syara' yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak berwasiat. Nah, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Dan kemudian sunahnya wasiat. Nah, wasiat itu disunahkan apabila diperuntukkan bagi kebajikan, karib, kerabat, orang-orang fakir, dan orang-orang soleh. Nah, yang ketiga haramnya wasiat. Nah, wasiat haram apabila ia merugikan ahli waris. Nah, artinya batil. Nah, sekalipun wasiat itu tidak mencapai sepertiga harta, diharamkan pula mewasiatkan khamar, membangun gereja atau tempat-tempat hiburan lainnya. Nah, yang keempat ada makruhnya wasiat. Nah, wasiat itu makruh bila orang yang berwasiat sedikit hartanya. Nah, sedang dia mempunyai banyak atau mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Nah, dinamakan pula wasiat dimakruhkan pula wasiat kepada orang-orang fasik jika diketahui atau diduga mereka akan menggunakan harta itu dalam kefasikan atau kerusakan. Kemudian yang terakhir jaiznya wasiat. Wasiat itu diperbolehkan bila ia ditujukan kepada orang kaya, baik orang yang diwasiati kerabat ataupun orang yang jauh, yaitu bukan kerabat. Nah, kemudian syarat-syarat daripada wasiat. Yang pertama, orang yang berwasiat tentunya berakal sehat dan memiliki harta yang akan diwasiatkan. Kemudian isi wasiat yang disampaikan hukumnya mubah, tidak sah wasiat dalam hal yang haram. Nah, kemudian orang yang diberi wasiat bersedia menerima wasiat. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian daripada waris. Nah, waris seperti yang kita ketahui, waris itu adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Nah, seperti hadis berikut ini yang artinya ulama adalah ahli waris para nabi. Nah, sedangkan menurut istilah waris itu adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Nah, baik yang ditinggalkan ia berupa harta, uang, tanah, ataupun apa saja yang berupa hak milik secara syar'i. Nah, kemudian hadis tentang harta warisan untuk ahli waris yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah bagian waris itu kepada ahlinya, yaitu orang-orang yang berhak. Saya Sabta Octavia akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang pembagian waris menurut Al-Quran. Pembagian waris menurut Al-Quran
itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ashabul furud yang berhak mendapatkan yang berhak mendapatkan separuh dari harta peninggalan pewaris. Ada 5 golongan. Yang pertama itu golongan laki-laki dan 4 lainnya perempuan. Kelima ashabul furud tersebut adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah. Yang kedua, ashabul furud yang berhak mendapatkan seperempat. Yang berhak mendapatkan seperempat dari harta peninggalan pewaris hanya ada 2, yaitu suami dan istri. Yang ketiga, ashabul furud yang berhak mendapatkan seperdelapan. Dari sederetan ashabul furud yang berhak memperoleh bagian seperdelapan yaitu istri-istri, baik seorang ataupun lebih. Istri tersebut akan mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suaminya. Bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak itu berlahir dari rahim istrinya maupun istri-istri yang lain. Yang keempat, ashabul furud yang berhak mendapatkan bagian 2/3. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 2/3 dari harta peninggalan pewaris ada yang 2 anak kandung perempuan dan 2 lagi cucu perempuan. Yang kelima, ashabul furud yang berhak mendapatkan bagian 1/3. Yang berhak mendapatkan warisan 1/3 dari harta peninggalan pewaris ada 2, yaitu ibu dan 2 saudaranya, baik perempuan ataupun laki-laki. Yang keenam, ashabul furud yang berhak mendapatkan bagian 1/6. Yang berhak mendapatkan bagian 1/6 ada 7 orang. Yang pertama itu ayah, yang kedua kakek asli. Kakek asli itu maksudnya bapak dari ayah kita. Terus ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek asli, saudara laki-laki dan perempuan seayah. Demikian presentasi kami, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kami berharap presentasi kami ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.